Di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, Nizam berdiri di depan gerbang rumahnya yang sederhana. Hari itu, langit berwarna jingga keemasan, namun hati Nizam terasa berat. Ayahnya, Surya, menggendong tas besar dan berjongkok di hadapannya. Surya sambil mengusap kepala Nizam dengan penuh kasih. Nizam hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ibu tirinya, Astuti, berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang tajam, jauh berbeda dari senyum yang selalu ia tunjukkan saat Surya ada di rumah. Nizam merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia terlalu takut untuk bertanya. Ia segera masuk ke dalam rumah, berharap kecemasannya hanya sekadar perasaan belaka. Astuti seringkali marah tanpa alasan yang jelas, memerintah Nizam untuk melakukan pekerjaan rumah yang berat bagi anak seusianya. Jika Nizam melakukan kesalahan kecil saja, Astuti tak segan-segan menghardiknya dengan kata-kata kasar. Nizam berusaha tetap patuh, mengerjakan semua tugasnya dengan teliti, berharap Astuti akan luluh dan menyayanginya seperti ayahnya menyayanginya. Suatu sore kecelakaan kecil terjadi. Saat Nizam sedang membawakan air minum, ia tersandung dan sedikit air tumpah ke lantai. Astuti meledak dalam kemarahan yang luar biasa. Tanpa belas kasihan, ia menyiramkan sisa air panas dari ketel ke arah Nizam. Nizam berteriak kesakitan, kulitnya memerah dan perih. Ia meringkuk di sudut ruangan, sementara Astuti hanya menatapnya dengan rasa benci yang tak terkatakan. Di dalam kamarnya yang gelap, Nizam menangis sedu-sedu. Ia memandangi sebuah foto kecil ayahnya yang ia sembunyikan di bawah bantal. Luka-luka di tubuhnya terasa berdenyut, namun luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia merasa sangat sendirian dan merindukan pelukan hangat ayahnya. Puncak kekejaman Astuti terjadi di suatu pagi yang kelam. Karena kesalahan yang tidak ia perbuat, Astuti yang sudah kehilangan akal sehat memaksa Nizam untuk meminum air mendidih langsung dari panci. Nizam meronta, memohon ampun, namun tenaga kecilnya tak mampu melawan. Setelah kejadian tragis itu, Nizam jatuh pingsan di lantai dapur, sementara Astuti hanya diam mematung seolah baru menyadari apa yang telah ia lakukan. Berita tentang kondisi Nizam akhirnya sampai ke telinga Surya. Ia segera pulang dengan perasaan hancur dan mendapati anaknya sudah terbaring lemah di rumah sakit. Nizam dikelilingi oleh peralatan medis yang berbunyi teratur, namun suaranya terasa begitu asing. Surya menggenggam tangan mungil Nizam yang terasa dingin, memanggil nama anaknya berkali-kali dengan suara gemetar. Sayangnya luka-luka yang dialami Nizam terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh kecilnya. Di tengah keheningan malam rumah sakit, Nizam menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan ayahnya. Surya meraung, tangisnya pecah membelah kesunyian malam. Dunia seolah berhenti berputar baginya. Anaknya yang ceria, yang selalu menunggunya pulang di depan gerbang, kini telah pergi untuk selamanya meninggalkan kenangan pahit yang takkan terlupakan. Keadilan akhirnya ditegakkan. Polisi segera menangkap Astuti setelah melakukan penyelidikan yang mendalam. Di ruang pengadilan yang dingin, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup atas segala kekejaman yang telah ia lakukan. Astuti tertunduk lesu saat petugas membawanya pergi menuju sel yang gelap. Namun hukuman itu takkan pernah bisa mengembalikan nyawa Nizam atau menghapus penderitaan yang telah ia alami. Kini, Nizam telah tenang di alam yang lebih indah. Dalam imajinasi yang abadi, ia terlihat sedang berlari riang di padang rumput yang luas dan penuh bunga. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata. Ia tetap hidup dalam ingatan ayahnya sebagai cahaya kecil yang pernah menerangi rumah mereka, menanti di balik pelangi, sampai suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali.